Shalom anak raja. Apa kabarnya? Tuhan Yesus itu baik, amin. Sudah bayar listrik? Tuhan Yesus tetap baik, amin. Sudah bayar uang sekolah? Tuhan Yesus tetap baik, amin. Mesin cuci rusak? Tuhan Yesus tetap baik, amin. Ada yang punya toko di Pasar Senen? Oh, tidak ada. Ada yang selalu belanja ke Pasar Senen? Itu pasti belanjanya saksang itu pasti. Pasti beli B2 itu pasti itu. Kalau enggak beli Trimedan itu pasti itu. Iya kan? Ya, makan ikan teri ya kan? Waduh, anak Tuhan ditawar. Berapa nih ikan terinya nih? 10.000. Ya 5.000 ya. Anak Tuhan nawarnya banyak banget ya kan? Ya. Iya, berapa nih? 5.000. Nih 10.000 gitu ya. Oh enggak ya. Nah, Tuhan Yesus itu baik, yang percaya katakan amin. Siapa yang rindu di tahun 2017 ini hidupnya diberkati oleh Tuhan? Siapa yang rindu hidupnya dipimpin oleh Tuhan? Siapa yang rindu hidupnya berkemenangan di dalam Tuhan? Yang mau katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, kita memasuki tahun yang baru ini, tahun 2017. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Karena kalau kita lihat berita-berita baru masuk tahun 2017, kita sudah digemparkan oleh berita-berita, betul? Listrik naik, betul nggak? Ya kan? Bensin naik, udah atau belum? Oh belum ya? Ya, semua biaya-biaya naik katanya ya. Ngurus BPKB naik katanya. Udah ngurus BPKB belum? Jangan lupa diperpanjang ya. Bayar pajak ya. Jangan nanti nggak bayar pajak, ada polisi minggir jadinya, muter balik, lawan arah. Lawan arah ketabrak nih sama bajai, ya kan? Bahaya itu ya. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita mengalami tahun yang berkemenangan di tahun 2017 ini. Kita mau belajar dari satu tokoh firman Tuhan di dalam 2 Tawarik yang 17. Mari dengan cepat baca, buka 2 Tawarik 17. Yang bukanya lama itu biasanya nggak pernah baca Alkitab itu ya. Cari Tawarik, carinya di perjanjian baru, repot juga itu ya. Nah, 2 Tawarik 17, kita akan belajar dari seorang raja Israel bernama Raja Yosafat. Bagaimana kita bisa belajar hal ini? Karena Raja Yosafat di bagian ini adalah pada mulanya ia menjadi raja menggantikan ayahnya Raja Asa. Nah, kita mau belajar prinsip-prinsipnya. Apa yang dia lakukan sehingga ia menjadi raja yang luar biasa. Ya, semua siap? Oke. Terima kasih untuk bantuannya. Nanti mungkin ayatnya akan lompat-lompat ya. Nah, Raja Yosafat judulnya pengokohan kerajaan. Ayat 1, maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya. Oke ya. Nah, ia ini menjadi raja menggantikan ayahnya. Biasanya begitu. Kalau bapaknya raja, anaknya juga menjadi raja, ya. Nah, kita juga begitu ya. Kalau kita ini seorang pekerja, maka kita juga pasti pengen pekerja. Kalau kita ini sekolah, kita juga pengen anak kita sekolah, betul ya? Kalau kita ini S1, kita pengen anak kita S1, ya kan? Ya. Oh S2, oh ya sorry S2, lebih lagi ya. Oh, orang Batak imannya memang nekat ya. Luar biasa ya. Kalau kita udah S2, anak kita apa dong? S3 ya. Iya. Tapi jangan saya tukang tambal ban terus anak saya jadi dealer ban. Ya dealer ban bagus juga sih ya, bagus juga ya. Kaya juga tuh dealer ban ya, boleh lah ya. Nah, tetapi ya begitulah ya. Nah, bagaimana Yosafat? Kita lihat dulu bagaimana keadaan kerajaan Yosafat ini. Dan prinsip-prinsip ini yang kita akan belajar dan supaya kita juga mengalami berkat-berkat Tuhan. Kita lihat langsung ke ayatnya yang kelima. Kak Adwin, ayat yang kelima ya. Kita lihat ayat yang kelima. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Pasti semangat nih dengar kata kaya nih. Kaya nih. Kita mau belajar gimana jadi kaya nih ya.
Pasti semangat nih ya. Oh, kayak hati katanya. Amin. Ya. Nah, kita lihat nih ya. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaannya. Oleh sebab itu berarti ada sesuatu yang dilakukan oleh Yosafat, betul? Sehingga Tuhan mengokohkan kerajaannya. Apakah hanya kerajaannya dikokohkan? Kita lihat lagi yang lainnya. Kita lompat ayatnya yang ke-30. Oke. Kita lihat ayatnya yang ke-30 ya. Yuk sama-sama baca. Ketakutan. Belum nyampe ya? Oh, belum dibuka sininya. Kak Adwin mohon dibantu. Ya, mungkin ada yang lupa nggak bawa kacamata jadi nggak bisa lihat Alkitabnya, tulisannya terlalu kecil ya. Ya, kalau tulisannya gede susah juga bawanya ya. Mau kemana? Mau ke gereja? Bawa Alkitab segede begini ya, susah juga itu ya. Oke, ayo ayat 30. Oh, mata saya yang nggak benar. Saya nggak pakai kacamata. Saya ngomongin diri sendiri tadi ya. Kacamata saya ini tidak dibawa. Ayatnya yang ke-10 ternyata. Maafkanlah daku ya. Ya kan baru tahun baru ya. Kita mandok kata ya kan. Maafan ya biasanya ya. Nah, ayat 10 ternyata. Sorry. Ayat 10. 1, 2, 3. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Luar biasa berkatnya kan? Sebuah kerajaan, kemudian tidak ada kerajaan yang berani berperang melawan dia. Itu sangat-sangat luar biasa, betul? Artinya damai kerajaannya. Ya enggak? Artinya nanti bagi kita, rumah kita damai. Amin. Ya, tidak ada di rumah kita ini berantem-berantem, ya kan? Ya, suami pulang bawa setoran, ya kan, ke rumah 20.000, puji Tuhan gitu ya. Jangan suami pulang bawa 20.000, dia dong halang 20.000 dong. Meruah gitu ya. Dari pagi ya Tanjung Priuk, Pulau Gadung, bawa Metro Mini 41, ya bawanya udah kayak orang gila, bawa 20.000, gimana? Ngapain aja kau gitu ya. Nah, kerajaannya damai ya. Itu ya berkatnya ya, kerajaannya damai. Lihat lagi ayatnya yang ke-11. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor. Dan kambing jantan 7.700 ekor. Berkat-berkat ekonomi, berkat-berkat kekayaan. Bukan hanya dari kerajaan Israel, Yehuda, tetapi katanya dari kerajaan lain, Filistin. Bahkan orang Arab kasih kambing dan domba. Siapa yang mau terima kambing dan domba dari orang Arab? Siapa yang mau? Nanti tunggu ya, waktu lagi apa tuh namanya? Ya, waktu lagi korban pasti dapat nanti itu ya. Kambing sekilo ya kan? Ya, sekilo nggak dimakan. Kenapa? Haram. Oh, karena sedikit haram, kalau banyak enggak ya. Lihat nih, berkat-berkat datang bahkan dari negeri-negeri musuh. Dari orang-orang. Ya enggak? Bayangin kamu lagi apa tuh namanya, dari orang lain datang kasih berkat sama kamu. Mau mengalami mujizat? Wah, luar biasa. Tetapi bukan berarti nanti akan sama persis seperti ini berkatnya yang akan kita terima. Ya. Kita lihat lagi. Ya, berkat dari Filistin, dari orang Arab juga. Lihat ayat yang ke-12 sekarang. Yosafat makin lama makin kuat. Menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda, ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang semuanya pahlawan yang gagah perkasa. 14. Inilah daftar kesatuan mereka menurut puak-puak mereka. Panglima-panglima dari Yehuda ialah Panglima Adna dengan 300.000 pahlawan yang gagah perkasa. Artinya apa? Artinya diberkati dengan orang-orang yang terampil. Artinya diberkati dengan orang-orang yang hebat di dalam kerajaannya.
Prinsipnya bagi kita, kita mau menerima berkat ini, di mana di rumah kita, Tuhan memberkati anak-anak kita, menjadi anak-anak yang terampil, menjadi anak-anak yang pandai, menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang akan berhasil. Katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Haleluya. Ini berkat-berkat yang diterima oleh Yosafat dan sungguh luar biasa. Tidak hanya Yosafat diberkati, bahkan seluruh Yehuda diberkati. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Yosafat. Apa yang menjadi kunci rahasia daripada Yosafat ini, Raja Yosafat ini. Kita lihat ayatnya. Jangan salah sebut lagi nih saya ayat nih ya. Nanti saya bilang ayat 30 lagi nih ya. Kita lihat ayatnya yang ketiga. Sudah? Semuanya sudah sampai? Oke. Oh, udah ditampilkan. Ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Ternyata mengapa Yosafat dan kerajaannya begitu diberkati? Tadi kita sudah mendengarkan berkat-berkat yang diterima oleh Yosafat. Berkat-berkat yang diterima oleh Israel, oleh Yehuda. Ini di sini kita dapat melihat mengapa, apa kunci rahasianya. Yang paling utama, yang paling terutama bagi Yosafat dan juga bagi kita seharusnya, ayat yang ketiga, dan Tuhan menyertai Yosafat. Kalau Tuhan yang menyertai hidup kita, maka mujizat dan mujizat pasti Tuhan berikan. Kalau Tuhan yang menyertai kita, maka apa yang kita kerjakan, Tuhan pasti buat berhasil. Kalau Tuhan yang menyertai kita, apapun yang sedang kita usahakan, Tuhan pasti akan buat berhasil. Yang percaya katakan amin. Kuncinya adalah Tuhan menyertai Yosafat. Dan sekarang kita lihat, mengapa Tuhan menyertai Yosafat. Kita lihat ayat yang pasti yang ketiga ini. Ada kata karena. Semua katakan karena. Mau diberkati? Ada kata karena. Apa karenanya? Coba kita lihat sama-sama. 1, 2, 3. Karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya. Apa itu? Dan tidak mencari Baal-Baal. Yang pertama, catat dengan baik. Dan jangan hanya dicatat, tetapi lakukan dalam hidupmu. Yang pertama adalah, kalau kita tahu bahwa Tuhanlah yang membuat kita diberkati, maka hidup kita haruslah hidup yang mencari Allah. Amin. Di sini menarik dikatakan di sini. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Ya, ia hidup. Kenapa dia bisa mencari Allah? Karena ia mengikuti jejak ayahnya. Ya, ya kan? Dia mengikuti jejak ayahnya. Coba lihat tuh ayat yang keempat. Melainkan, yuk ayat 4. 1, 2, 3. Melainkan mencari Allah ayahnya, ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Wow. Ia mencari Allah ayahnya. Kenapa Alkitab menuliskan demikian? Bukan berarti Allahnya ini Allah ayahnya saja. Tetapi ini menunjukkan bahwa ayah Yosafat yang bernama Raja Asa, dia hidup mencari Allah. Kalau kita baca lagi nanti raja-raja berikutnya, mereka tidak mencari Allah dan mereka tidak diberkati. Raja-raja sebelumnya juga raja tidak mencari Allah dan mereka tidak diberkati, hancur. Nah, di sini dikatakan apa? Mencari Allah ayahnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mungkin Raja Yosafat mencari Allah kalau dia tidak melihat ayahnya mencari Allahnya? Amin. Ini penting bagi kita para ayah. Mungkin kalau dengar ayah kurang enak bagi orang Batak. Ya kan? Ini penting bagi kita bapak. Ya kan? Bagi kita para amang di sini. Perhatikan dengan baik. Peran kita sangat penting sekali bagi anak-anak kita. Peran kita itu menjadi kunci yang sangat penting bagi anak-anak kita. Kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Bagaimana kita mencari Allah.
Amin. Maka aneh sekali kalau kita tidak mencari Allah, tetapi kita berharap anak-anak kita mencari Allah. Bukankah itu aneh? Aneh sekali. Ya enggak? Ya kan? Hari Minggu bangun pagi-pagi, ya kan? Bangunin anak-anaknya. Bangun semua. Ke gereja semua, ke gereja. Ayo cepat. Jangan sampai kalian terlambat ke gereja. Ayo kalian ke gereja. Nih, Nion, durung-durung. 100.000 nggak saya? Waduh. 100.000 nggak saya? No, durung-durung nah. Oh, oke, ya udah 100.000, ya kan? Biasalah kita anak-anak ya kan, biasanya dikasih durung-durung 100.000, yang dikasih 1.000 nanti ya kan? 99.000-nya buat beli jajan, buat beli balon, ya kan? Buat beli permen. Nih persembahan, pergi ke gereja. Udah mandi anak-anak, pakai baju semua siap, ganteng lah. Pokoknya kalau orang Batak ke gereja ganteng-ganteng. Ya kan, cantik-cantik ya kan, begitu. Mana ada tuh ke gereja, apalagi di orang kita, di orang Batak, mana ada ke gereja pakai celana lepis, ya enggak? Semua pasti celana kain, ya kan? Celana bahan semua. Itu pakai lepis, emang kamu ke diskotik kau, katanya gitu nanti. Ya enggak? Harus pakai celana bahan kau, ya kan? Maaf. Ini maaf. Enggak. Kalau yang saya percaya, kalau bagi saya enggak apa-apa. Ini contoh di kita dulu ya. Saya dulu begitu diajarnya, ya nggak boleh ke gereja, harus pakai bagus gitu kan ya. Sampai sekarang aja sama mertua saya kalau kami mau ke gereja nih, mau kemana kalian? Mau ke gereja? Kenapa kau pakai celana panjang kau? Istri saya dibilang gitu, ganti. Nggak apa-apa mah di GBI mah nggak apa-apa, ganti. Nggak apa-apa mah ini cuma rumah doa doang, ganti. Jubul baho, repot udah. Ya udah gantilah ya kan. Gantilah pakai rok, ya enggak? Aduh, kasihan deh itu. Nah, kita ini, para ayah ini, para bapak ini, penting sekali untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita. Setuju? Aman. Jadilah teladan bagi anak-anak. Tunjukkan bagaimana mencari Allah. Jangan pagi-pagi suruh anak-anak gereja, terus kemudian para amang tidur lagi. Kenapa kau tidur? Tadi malam habis nonton Evander Holyfield. Nonton tinju. Manny Pacquiao. Ya susah. Nanti yang anak muda juga nggak mau kalah. Kenapa kok nggak ke gereja? Nggak ke gereja. Tadi malam habis nonton Barcelona sama Real Madrid. Masih ngantuk. Ya nggak? Ya kalau anak-anak muda sekarang masih sepak bola ya. Kalau bapak-bapak dulu tinju terus gitu kan. Nah ini orang para ayah ini harus jadi teladan. Ya nggak? Kalau orang Batak itu senang memodai ya nggak? Senang kan memodai kan? Iya, kamu harus begini. Tapi dia sendiri nggak begitu, repot urusannya. Iya kan? Iya nggak? Iya, walaupun dilapo joget-joget sambil minum. Anak koki doha moraon dia. Anak koki dia moraon dia, tapi nggak ngasih contoh sama anaknya. Ya? Anak koki dia moraon doha dia, tapi lagi main leng. Marjoker karo. Tuak segalas naik. Gimana itu kan? Ya enggak? Susah lah kalau kayak begitu ya kan? Ya enggak? Orang Batak sukanya begitu memodai ya kan? Anakku naburju, anak hasiaku, anakku nalagu. Wah, saya jadi anak dengernya kesemsem. Aduh, anakku naburju, anak hasiaku, aduh, anak kesayangan, aduh, enak banget. Ya enggak? Belakangnya, ingat doho amang, dia podai. Podai diingetin, inget ya, podai ingetin ya. Podai disuruh ingetin. Nasehat terus. Tapi nggak pernah ada contohnya. Ini repot. Ya nggak? Ya nggak Amang? Repot kita kalau jadi amang-amang begitu. Repot lah. Tapi ntar dulu. Ini ngomongin ayah, ngomongin bapak, bukan berarti yang ibu-ibu nih bebas ini. Bukan berarti yang mama-mama bebas ini. Oh, ini bapak aja bapak. Saya aman. Cuman bapak aja yang dikhotbahin. Oh, ntar dulu dong. Enak aja.
Coba lihat Amsal 1 ya, coba lihat Amsal 1. Coba lihat Amsal 1 ayatnya yang keempat. Berapa nih? Lihat dulu yang jelas nih. Aduh, mata ini ya. Ayat 8. Coba Amsal 1 ayat 8. Nanti kita kembali lagi kita warik. Udah ibu-ibu udah senang aja nih. Yang duduk sama suami istri deketin. Tuh, lihat tuh, denger tuh. Ada juga buat ibunya. Coba kita lihat nih. Yuk, baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Amang, inang sama. Kasih teladan, kasih contoh. Amin. Ya, jangan kau ke gereja kau. Mama kemana? Arisan. Hari ini arisan. Saya dapat arisan. Kalau pesta nggak ada ya, orang Batak nggak ada yang kawin hari Minggu ya kan? Pasti bikinnya hari Sabtu ya kan? Nah gitu. Ya arisan tuh. Tiap minggu. Ini semua jam 2 di sini kayaknya nggak ada yang ikut arisan berarti ini ya. Oh sore ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan arisannya sore ya. Luar biasa lah. Oke. Nah, ibu juga sama. Jadi nih orang Batak nih nggak boleh bilang, anak pintar sekali, hebat. Siapa dulu? Anak bapak. Giliran anaknya nggak berhasil, song dia doh. Ini mamanya bagaimana sih ini mamanya ini? Repot jadinya. Ya kan, songoninong doh. Udah watoho katanya gitu kan. Wah, repot urusannya. Nggak bisa Tuhan suruh apa? Yang Tuhan bilang di sini apa? Amsal 1 ayat 8. Ayah dan ibu punya peran yang sama. Jangan bilang, kau yang urus anak di rumah ya. Aku urus di luar cari uang, cari hepeng. Nggak bisa begitu, ya kan? Firman Tuhan bilang ayah dan ibu. Nah, Yosafat mendapatkan teladan dari ayahnya. Bagaimana mencari Allah. Sehingga itu yang paling utama yang dia lakukan. Walaupun di ayat sebelumnya, di sini kita lihat apa yang dilakukan adalah hal-hal yang militer ya. Dari ayat yang kedua misalnya. Dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota. Ini bukan yang utama yang dilakukan. Ini bukan yang pertama. Tetapi ini bisa dia lakukan justru oleh karena dia mencari Allah dan dia tahu apa yang harus dilakukan. Kalau membaca Alkitab tidak selalu urutannya itu berarti itu yang paling duluan. Tidak. Bagaimana dia bisa tahu melakukan pengamanan kerajaan kalau bukan hikmat dari Tuhan. Amin. Maka itu yang paling utama. Jangan langsung mikir, nanti mau cari uang dari mana ya, apalagi mau kita kerjakan. Jangan. Cari Tuhan dulu. Tuhan akan beri hikmat. Tuhan akan beri jalan keluar apa yang harus dilakukan. Amin. Itulah Tuhan kita ya, Tuhan yang baik. Amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Nah, ia mencari Allah. Ya, saya sedikit memodai anak saya. Saya sedikit kasih nasihat sama anak saya. Yang saya lakukan adalah memberikan teladan. Ya. Saya hampir jarang sekali untuk bilang sama anak saya, nak doa, nak baca firman, nak sembah Tuhan. Jarang sekali. Yang saya lakukan adalah saya masuk kamar, saya mengambil gitar, saya menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya baca Alkitab, kamar saya buka, dan mereka masuk lalu lalang. Ya, dan pada akhirnya, setelah sekian lama, akhirnya mereka mengerti apa yang saya lakukan. Dan ada masanya mereka juga ikut duduk sama saya. Kadang-kadang ketika saya sedang menyembah, saya membuka mata, ternyata anak-anak saya sudah duduk juga dua-duanya di depan saya. Dan saya tidak usir mereka, saya tidak larang mereka. Dan saya juga tidak bilang, mari nak, sini nak. Saya memberikan teladan. Jauh lebih kuat perbuatan kita, contoh kita daripada perkataan kita. Amin. Maka itu yang penting bagi kita. Para ibu, para bapak, mari kita berikan teladan bagi anak kita. Supaya seperti Yosafat belajar dari ayahnya mencari Allah. Maka demikian juga anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang mencari Allah. Amin. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yosafat sehingga ia mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa itu, memimpin kerajaannya. Dan kita juga belajar menyikapinya dalam hidup kita memulai tahun yang baru ini. Kita akan lihat lagi ayatnya yang ke-6. Sudah? Buka lagi, Kak Audwin kan yang di belakang ya? Oh ya betul. Ayat yang ke-6, mari. Dengan tabah hati,
Ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Lihat ayat yang ke-6. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ini yang kedua. Yosafat mencari Allah, mencari kehendak Allah. Dan setelah dia mengetahui kehendak Allah itu, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Maka kita jadi orang Kristen tidak hanya mencari Allah, beribadah, baca firman Tuhan, berdoa, tetapi kita tidak melakukan apa kehendak Tuhan. Maka itu sama dengan kosong. Ya. Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi orang yang melakukan kehendak. Maka kita nggak boleh berhenti hanya sekedar rutinitas ibadah, ritual ibadah saja. Tetapi kita harus melakukan kehendak Allah. Apakah itu kehendak Allah? Kita belajar kehendak Allah melalui firman Tuhan. Kita tahu kehendak Allah. Ada banyak kehendak Allah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Satu contohnya saja yang perlu kita sampaikan di sini adalah kehendak Allah adalah kita berdamai satu dengan yang lain. Kehendak Allah adalah kita saling mengasihi. Ya, kehendak Allah adalah kita saling mengampuni. Betul? Kita orang Batak udah punya rutinitas budaya dari dulu. Malam tahun baru. Pasti malam tahun baru tepat jam 12 kita semua berkumpul bersama. Ya kan? Ngasal pu tahun naburuki. Udah sapu. Ya kan? Kemudian sesudah bernyanyi dengan renungan firman Tuhan, kemudian apa? Mulai mandok hata. Ini biasanya orang tua paling senang ini kalau udah malam tahun baru ini. Langsung panjang, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Kesempatan panjang, ya enggak? Akhirnya sampai jam 5 pagi. Mandok hata sampai jam 5 pagi semua. Akhirnya hari besoknya gereja jadi nggak gereja. Udah ngantuk. Gereja sepi semuanya, ya kan? Nah, tetapi yang Tuhan mau bukan hanya sekedar ritual tadi. Minta ampun. Ya, saya ada kesalahan. Ya, saya kemarin ambil uang mama nggak bilang-bilang. Saya cuci ada uang 100.000. Saya pikir ini mujizat. Saya ambil deh. Ya kan? Maaf ya. Bukan begitu. Yang Tuhan mau memaafkan itu benar-benar memaafkan. Buktinya kita sudah bisa memaafkan, kita bisa ngobrol lagi sama dia. Ya enggak? Bukan kita udah memaafkan, tapi ketemu di gereja, dia lagi tuh. Dia duduk di sini, aku pindah aja ke sana. Dia tuh belok sini. Ketemu di pasar, ketemu dia lagi, udah pindah ke warung yang lain. Ya kan? Bukan yang begitu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau memaafkan, benar-benar memaafkan. Karena Tuhan bilang apa? Sekiranya kamu tidak mengampuni, Bapamu di sorga juga tidak mengampuni. Berarti mengampuni itu tidak bisa ditawar. Yosafat dengan tabah katanya. Coba tadi ayat berapa tadi itu? Dengan tabah tadi. Ya? Ayat 6 tadi. Ayat 6 tadi ya. Coba lihat. Dengan tabah hati. Artinya ini perlu ketabahan, ya enggak? Karena pasti enggak mudah, betul? Ya enggak? Bagaimana mungkin bisa mudah untuk mengampuni orang yang udah jahat sama kita? Ya enggak? Harta semua mau dia yang kuasain itu. Karena dia anak kesayangan mama itu. Dia semua yang mengambil hartanya semua. Ya, saya di keluarga saya begitu. Ya, warisan dari opung. Saya pahupu pangguaran. Mantap. Belum ada lagunya ya. Adanya baru pangguaran ya. Pahupu pangguaran belum ada ya. Nanti kita bikin lagunya itu ya. Iya. Saya pahupu pangguaran, seharusnya saya mendapatkan bagian. Tetapi bagian saya hanya di atas kertas. Ada nama saya di situ. Tetapi dikuasai oleh
namburu saya. Dikuasai oleh Bapa udah saya. Apakah saya marah-marah sama mereka, telepon mereka, SMS mereka, WhatsApp mereka, kalian, jangan mencuri, itu harta saya. Oh, tidak. Saya mengampuni mereka, saya mengasihi mereka. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Nggak dapat dari situ nggak apa-apa, nggak urusan. Tapi itu nggak cuma hanya di saya alami. Mertua saya juga begitu. Satu keluarga, anak-anaknya itu semuanya perempuan. Ya, jadi nggak ada tulangnya jadi nantinya ya. Repot juga deh kalau orang Batak kalau nggak punya tulang ya. Jadi tulang sewaan ya kan. Tulang kontrak ini repot juga ini ya. Iya. Tulang itu penting sekali di orang Batak. Sombang marhula-hula katanya. Aduh, saya sombang pada Tuhan sajalah. Ya. Nah, itu dia repot urusannya. Kadang-kadang orang Batak itu lebih takut sama tulang daripada sama Tuhan. Iya kan? Ikon roh dah. Oh, kalau nggak datang kayaknya nanti nggak dapat berkat gitu. Repot juga urusannya ya. Nah, mertua saya juga begitu. Mereka 9 kalau nggak salah. Dan itu hartanya dikuasain oleh 3 bersaudara di atas. Jadi diambil semua. Kebetulan opung dari mertuaku ini memang kaya raya. Kaya raya di Siantar sana. Tanahnya berhektar-hektar. Ya. Ya. Tapi saya kawin sama istri saya ini bukan karena dia kaya. Saya malah nggak tahu kalau dia kaya. Kalau saya tahu dia kaya, mungkin saya juga jadi minder ya. Aduh, nggak berani lah nikah sama orang kaya. Tapi ternyata dia kaya. Gitu. Dikuasain. Tapi apa yang terjadi? Saya hanya bilang sama mama mertua saya, Mak, ampuni saja mereka. Tadinya nggak mau, ketemu nggak mau. Ya, karena kadang-kadang ada yang bermuka dua. Kesana mendukung, kesini mendukung. Wah, kalau saya ceritain jadi juru sinetron dah. Bisa berseri itu saya ceritain. Tetapi nggak mudah memang. Sudah sampai bilang begini, saya tidak akan mau ketemu sama dia lagi. Tidak akan mau lagi. Karena dia sudah rakus ambil. Tapi sayangnya pelan-pelan aja. Mak, kita harus mengampuni. Nggak ada kondisinya. Tuhan bilang mengampuni itu wajib. Harus. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Dengan pengampunan yang dari Tuhan itu, kita gunakan untuk mengampuni orang lain. Iya enggak? Itu yang Tuhan mau. Kasihilah Tuhan Allahmu, kemudian kasihilah sesamamu. Tidak ada di situ alasannya, kecuali dia sudah menipu engkau. Enggak ada. Kecuali kalau dia sudah merampas hartamu. Enggak ada. Ampunilah ya ampuni. Kasihilah ya kasihi. Ayo sekarang nih nanti yang masih ada bermasalah sama orang satu dengan yang lain, mulai pulang minta ampun. Ya enggak? Oh iya, saya datang sama bapak saya. Pak, saya minta maaf. Saya kurang hormat tadi sama bapak. Oh, bagus. Sekarang bikin dulu Indomie buat papa. Udah habis minta ampun suruh bikin Indomie. Ya udahlah ya kan. Bikinlah tuh Indomie ya enggak. Nah, suami istri ini sedang bermasalah, sedang bertengkar dia, ya. Karena setorannya kurang. Ya kan? Nambal ban banyak, orang motor banyak pada bocor semua. Ya. Tukang tambal ini kasihan juga ya, tukang tambal ban ini ya. Kalau rame dibilang doanya jelek doanya nih. Doain orang ban pada bocor. Iya kan? Ya, udahlah. Kemudian dia berkelahi, bertengkar sama istrinya. Biasa, kalau berantem suami istri biasanya apa? Kalau awal-awal sih biasanya pulangkan aku. Pulang mau. Tidak bunyiin aku. Gitu kan? Kalau awal-awal begitu. Tapi kalau lama-lama mah enggak lah ya, anak udah ada ya kan, udah banyak gitu kan. Ya. Oh, dia berantem. Karena dia berantem enggak mau ngomongan lah biasa kan. Kalau tidur biasanya hadap-hadapan. Sekarang yang satu ke utara, yang satu ke selatan, timur, barat. Wah, miring-miringan, ya kan? Tidurnya begitu. Wah, begitu berhari-hari nggak ngomongan. Gengsi, ya udahlah dia yang cari ribut, ya udah ribut aja, ya kan? Yang suaminya bilang, aku ini anak raja, aku nggak mau, minta ampun duluan. Datang istrinya, aku ini boru nih raja.
Nggak mau juga, aku baru nih raja loh. Ya kan? Kan orang Batak kan semuanya raja kan? Ya, nggak siap kamu raja di Tambunan? Nggak siap, masuk mau raja. Wow. Nggak siap kamu raja Siombing. Raja semua pokoknya lah, kalau orang Batak itu luar biasa lah. Dia nggak ngomongan sama suaminya. Akhirnya nih besoknya ini suaminya ini mau ada janji. Ada janji karena dia kan mau beli ban. Kebetulan ada yang nawarin bannya murah. Jadi kalau bisa beli ban murah modalnya, berarti kan untungnya jadinya besar, ya enggak? Iya kan? Gitu. Jadi dia karena biasa lah nambal sampai malam, susah bangun pagi, dia harus jam 5 berangkat. Ya kan? Ya, tapi dia bingung. Ini buru nih raja, nggak mau juga dia, namanya juga raja. Ya sudahlah. Jadi gimana ya caranya ya? Dia tulislah di kertas, ya kan? Parsonduk boluku. Inang nih gelekku. Bangunkan dulu aku besok jam 5 pagi. Karena aku harus ketemu dengan penjual ban murah. Wah. Terima kasih ya, buru nih raja. Mantap. Dia taruh di meja, ya kan? Ditaruh besar. Ditulis yang besar biar kelihatan. Tidurlah dia, ya kan? Tidur. Besok dibangunin jam 5 pagi. Ternyata pas bangun-bangun dia, loh, kok sudah jam 9 ini? Kok aku nggak dibangunin? Gitu kan? Ternyata pas dia lihat di suratnya itu, bangunlah Pak, sudah jam 5 ini Pak. Nah itu tuh. Itu. Makanya, Amang, Inang, langsung selesaikan saja masalahmu. Jangan disimpan, ya enggak? Lah sekarang gini, kalau suami istri aja udah susah mengampuni, gimana ngampuni orang lain? Ya enggak? Karena standarnya Tuhan itu tinggi. Standar Tuhan itu bukan hanya mengasihi saudaramu, tapi juga musuhmu. Bahkan Tuhan suruh berdoa untuk musuhmu, ya enggak? Pernah enggak doain musuh? Pernah enggak? Nah, itu coba tuh yang putih-putih itu didoain enggak itu? Itu musuh. Atau malah syukurin. Masuk rumah sakit syukurin. Doakan justru, ya enggak? Biar terjadi lawatan. Itu yang saya tulis kalau di Facebook, orang komentarin, saya bilang, saya berdoa seperti Saulus dijamah oleh Tuhan, demikianlah juga ia dijamah oleh Tuhan. Itu doa saya. Yang lain baru amin. Sebelumnya menghujat semua di situ. Nggak bisa, kita ini orang Kristen ini berbeda, amin. Kita ini nggak boleh sama seperti orang dunia sana, ya. Nah itu yang kedua, lakukan dengan tabah hati melakukan apa kehendak Tuhan. Tadi satu contoh itu tentang mengampuni. Ya, hari ini renungkan dengan baik. Apa yang menjadi kehendak Tuhan yang Tuhan bicara sama kita, maka kita lakukan dengan tabah. Kenapa harus dengan kata tabah? Karena memang tidak mudah melakukannya. Tapi kalau kita berkomitmen, kita mau melakukannya, maka pasti kita akan menjadi hidup yang luar biasa dalam Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Yosafat ini? Coba lihat. Masih di ayat yang ke-6. Dengan tabah hati, ia menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, pula, apa? 1, 2, 3. Ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Wah, ini bagi orang Batak terus terang aja, ini jadi tantangan yang sulit. Ya, jadi tantangan yang berat. Karena apa? Tuhan mau kita benar-benar menjauhkan segala tiang berhala. Bukit-bukit pengorbanan. Oke? Nah, ini satu contoh mungkin yang akan benar-benar masuk ke sendi budaya kita orang Batak. Ya. Kalau ada yang bukan orang Batak tapi tetap sama pasti juga mungkin melakukan ini. Satu contohnya adalah, saya kembalikan nanti kepada Bapak Ibu. Apakah ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Satu contohnya adalah bagi orang Batak adalah, udah langsung tahu ya, langsung menebak ya, adalah mangok kalholi. Ya kan? Ya.
Dan orang Batak ini punya alasan. Dia katakan begini, kan begitu juga dengan Yakub. Tulang-tulangnya dipindahkan dari Mesir. Dibawa, ini tulangnya tulang beneran nih, tulang ini ya. Dibawa dari Mesir, dibawa ke sana. Betul, itu tidak salah memindahkan tulang. Tidak salah. Itu oke. Tapi apa yang salah? Yang salah adalah ritualnya. Di mana lagi mulai mengadakan berhala-berhala. Ya. Tentu saja itu sudah menjadi sebuah kesalahan. Karena apa? Kita hanya beribadah kepada Tuhan. Kita tidak lagi berhubungan. Kita tidak lagi berdoa kepada orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah mati itu sudah di surga bersama dengan Tuhan. Kalau dia percaya kepada Yesus, tanya dulu itu, ya enggak? Ya kan, itu kuncinya. Tidak ada. Mungkin kita bilang, oh tapi itu dia bilang itu opung datang. Saya mau bilang gini, Bapak Ibu mau mengimani opung datang? Kalau mengimani opung datang berarti opung belum ada di surga. Ya tidak. Logis tidak. Ya enggak? Ya kan? Tapi saya lebih suka mengimani dia sudah di surga. Tidak ada lagi di muka bumi ini. Tapi kan kita harus menghormati orang tua kita. Ya enggak? Tapi bukan begitu caranya. Demikian juga dengan ziarah. Di Alkitab itu ada kata ziarah, tapi ziarah di sini itu tidak bermakna seperti yang kita lakukan. Datang ke kuburan dan kemudian berbicara dengan yang di kuburan itu. Ziarah di sini adalah pujian dan penyembahan. Di dalam Mazmur, aku menaikkan ziarah kepada Tuhan, itu adalah pujian dan penyembahan. Tapi saya tidak tahu ya. Saya setelah mengetahui kebenaran ini terus terang saya tidak melakukannya lagi. Ya enggak? Ya. Jadi ya saya tidak mau kompromi. Saya tidak mau kompromi. Saya justru mau mengajarkan kebenaran firman Tuhan bagi kita di sini. Ya, supaya kita nih orang-orang Batak tahu benar Tuhan yang apa yang benar, ya. Saya masih selalu kalau setiap tahun itu pasti dibawa sama mertua saya karena mertua yang laki itu sudah meninggal waktu bahkan istri saya masih kecil. Jadi setiap tahun tuh pasti ke sana, pasti ke kuburan. Datang ke kuburan is oke. Ya. Tetapi yang enggak oke adalah begini. Berkata begini. Amang, ini kami datang. Ini bawa hela. Apalagi lanjutkan. Bawa pahopu. Ya, kami datang semua. Ya, beginilah kehidupan kami. Ya. Itu adalah budaya yang sudah lama sekali. Saya waktu masih kecil juga begitu, saya lihat mama saya dan bapak saya melakukan. Dan waktu saya masih kecil ya saya belum mengerti ya saya juga bilang begitu. Opung, ini aku cucumu sudah datang. Sesungguhnya itu kita sedang berbicara kepada siapa? Kepada berhala, itu adalah berhala. Saya persilahkan Bapak Ibu, Amanginang merenungkan akan hal ini. Tetapi apa yang saya lakukan? Kalaupun datang, saya hanya datang berdoa, mengingat, ya kan? Ya, tapi saya kan apa yang saya ingat karena bukan bapak saya dan walaupun mertua saya, tapi saya tidak pernah bertemu, jadi tidak banyak yang saya katakan. Saya hanya duduk diam, bersikat, it's okay. Ya enggak? Tetapi kalau kita sampai berkata, bapak saya datang, mama saya datang, inang saya datang, kita sedang melakukan berhala. Karena berhala itu adalah apa? Berdoa, berkata-kata, bukan kepada Tuhan. Dalam hal ini iya. Tentu saja sekarang konteks berhala ada banyak pengertiannya, tapi itu di sesi yang lain. Nah, saya dengan tegas mengajarkan ini, saya berharap, saya rindu sekali, Amanginang semua, kita semua di sini, seperti Yosafat menyingkirkan berhala. Maka kita juga harus menyingkirkan berhala, khususnya kita. Saya mungkin budaya-budaya suku-suku lain juga sama, ada banyak berhalanya, dan kita harus hati-hati akan hal itu. Amin. Mulai agak diam-diam nih, aduh gimana nih nanti kalau diajak nih, aduh saya harus ini. Oh, saya beri pengertian sama mertua saya, dan mertua saya mengerti, tidak memaksa saya untuk ikut ngomong.
Amang, saya datang. Karena dia tahu. Dan saya teguh. Saya konsisten. Tidak. Bukan berarti saya tidak menghormati. Menghormati itu kepada orang yang meninggal ada banyak caranya. Kalau mertua kita sudah meninggal, kita tetap menghormati dia. Bagaimana contohnya? Tidak ngomongin yang jelek tentang dia. Itu menghormati. Ya enggak? Somarlapatan apa lagi nih? Marende margondang maremba samu mulo nama tea. Itu lagu Kristen banget itu lagu. Itu lagu Kristen banget. Itu harus menggugah kita semua supaya kita berubah, tidak lagi mengikuti ajaran-ajaran lama yang salah. Amin. Berdoalah, minta pertolongan Tuhan supaya Amang Inang semua bisa melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna. Amin. Dengan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan dulu. Haleluya. Belajar firman Tuhan. Belajar ya. Oke, kiranya firman ini mengubah kita semua. Nah, kita lihat sekarang lagi yang terakhir. Wow, udah terakhir nih ya. Kita lihat yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Yosafat. Kita lihat dari ayatnya yang ke-7. Boleh ditayangkan lagi, Kak Udwin yang baik. Thank you so much. Terima kasih tomat, bukan. Terima kasih banyak maksudnya ya. Oke, dari ayatnya yang ke-7. Pada tahun ketiga pemerintahannya, tahun ketiga nih berarti ya. Nah, ini lagi yang dia lakukan. Ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadya, Zakaria, Netanael, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Zebaya, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Apa nih? Siapa mereka? Apa yang mereka lakukan? Apa yang Yosafat perintahkan kepada mereka? Kita lihat ayatnya yang ke-9. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Yang keempat, pastikan seperti Yosafat di dalam kerajaannya, di semua kota Yehuda, semua rakyat mendengar kebenaran firman Tuhan. Maka pastikan di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, bawa lebih besar lagi di dalam keluarga besar kita, punguan kita, pastikan ada firman Tuhan. Amin. Ini yang keempat yang dilakukan, sangat penting sekali. Ya. Maka tidak hanya kita sendiri, tetapi kota kita di sini, kota-kota Yehuda, kita ambil untuk kita, prinsipnya adalah rumah kita. Pastikan seisi rumah kita itu mendapatkan pengajaran firman Tuhan yang benar. Amin. Jangan hanya rajin ke gerejanya saja. Jangan hanya rajin ke rumah doanya saja. Jangan hanya rajin ke WBI-nya saja. Jangan hanya rajin ke pria sejatinya saja. Tapi pastikan di rumah kita ada firman Tuhan. Amin. Kalau belum pernah, mulai. Pulang nanti. Tentukan jamnya. Tentukan waktunya. Mari kita semua berkumpul. Anak, istri, suami, duduk bersama. Baca Alkitab. Kalau belum ada yang bisa mengajarkan, tidak apa-apa. Dibaca bersama-sama. Amin. Dibaca bersama-sama. Melalui pembacaan firman itu diperdengarkan. Mengapa firman perlu diperdengarkan? Karena firman adalah kekuatan Allah. Dengan firman langit dan bumi jadi. Amin. Dengan firman mujizat terjadi. Ya kan? Yesus berfirman, bangunlah. Maka bangun. Bangkitlah. Maka bangkit. Bagaimana kita bisa mengalami kuasa firman Tuhan kalau kita tidak punya firman? Yosafat tahu benar, tidak hanya strategi perang, tidak hanya manajemen kerajaan,
bagaimana mengatur kerajaan supaya bisa berhasil. Dia tahu benar, kota Yehuda harus dengar firman Tuhan. Maka itu yang dilakukan, sehingga berkat-berkat bagi kerajaan Yehuda luar biasa. Amin. Setiap kali di pengumuman arisan, saya selalu memberitakan firman di Siburian. Setiap kali pengumuman arisan di Tambunan, saya selalu memberitakan firman di Tambunan. Dan saya sampaikan firman Tuhan. Mungkin itu menyakitkan telinga mereka. Saya lebih suka menyampaikan apa yang benar sekalipun menyakitkan telinga, daripada menyampaikan apa yang enak didengar tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya mau kebenaran firman Tuhan yang sejati yang disampaikan. Maka dengar baik, ini menjadi kunci yang sangat penting bagi kita. Pastikan di rumah kita ada firman Tuhan. Melalui warta kita yang hari ini misalnya. Kebetulan itu yang di warta yang hari ini yang halaman depan tentang keintiman dengan Tuhan. Kebetulan saja itu tulisan saya. Ya kan? Ya, yang minggu-minggu yang lain penulis-penulisnya yang lain. Ini contohnya saja. Bacalah itu. Jangan jadikan itu nanti bungkus lampet di rumah. Bungkus kacang. Ya kan? Ya, kembang loyang masih ada pakai buat bungkus. Jangan lah ya. Masih ada kembang loyang di rumah. Oh, udah habis ya. Aduh, saya paling suka kembang loyang. Enak sekali ya. Itu mantap sekali. Nah, bacalah firman Tuhan. Ya. Baca lewat situ, buku renungan, atau kalau yang HP-nya sudah aktif Android, yang sudah ada pakai Line, masuklah ke grup MKD. Ya kan? Kalau yang sudah ada Line-nya bisa ditanyakan nanti kepada kakak-kakaknya di sini bagaimana cara masuknya. Karena di situ ada firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala setiap hari. Ya, yang belum masuk, kalau memang sudah ya, sudah ada Line, sudah ada handphonenya, sudah Android. Kalau tidak ya tidak apa-apa, bisa pakai media yang lain. Intinya di rumah kita harus ada firman Tuhan. Amin. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amen. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang dengar umat Tuhan. Yosafat memulai kerajaannya dengan melakukan bukan hal-hal yang spektakuler sebagai sebuah kerajaan. Tetapi apa yang dilakukan adalah hal-hal yang rohani. Dan hal-hal yang rohani yang dilakukan membuat berkat-berkat yang luar biasa dalam kerajaannya. Pertama-tama dia mencari Allah. Dia menyingkirkan segala berhala. Dan dia berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dia memastikan seluruh kota Yehuda mendengar firman Tuhan. Biarlah hari ini kita belajar apa yang dilakukan oleh Yosafat. Kita juga melakukannya dalam hidup kita. Marilah kita mencari Allah dalam seluruh hidup kita. Kita menyingkirkan segala berhala. Apapun itu. Sekalipun mungkin nanti kita akan tidak disukai. Oleh karena kita mau berbeda. Oleh karena kita mau sesuai dengan firman Tuhan. Itu, kalau memang itu harga yang harus dibayar, biarlah. Lebih baik ditolak manusia daripada ditolak Tuhan. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kau bisa tahu kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau kau lakukan? Melalui firman-Nya. Sebab itu Yosafat memastikan di kota-kota Yehuda ada firman Tuhan diperdengarkan. Pastikanlah ada firman Tuhan yang diperdengarkan di rumahmu. Pastikanlah ada firman Tuhan yang diperdengarkan di punggungan-punggunganmu. Pastikanlah ada firman Tuhan di keluarga besarmu. Kita percaya seperti Yosafat diberkati, demikian kita diberkati di dalam kasih karunia-Nya.
Mari kita sembah Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku. Mari kita semua bangkit berdiri. Kecuali memang sudah kecapean, mau tetap duduk, tidak apa-apa. Kita tahu Tuhan pasti pelihara kita. Mari kita sembah Dia. Nyanyikan dengan hati, dengan iman, percaya Tuhan pasti pelihara kita. Dia baik. Amin. Dia selalu sertaku. Sekali lagi, ku tahu Bapa pelihara. Ini doa kami Tuhan. Ini bukan hanya lagu kami, tapi ini pernyataan iman kami. Engkau Tuhan yang baik. Engkau selalu menyertai kami. Amin. Sekalipun badai cobaan lewat badai cobaan, tidak masalah. Tetap mendatangkan kebaikan. Percaya Bapak Ibu, percaya. Dia pelihara kita dengan sangat baik. Dia baik. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Imani, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Pejamkan matamu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Ini saatnya engkau merespon firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan menjadi berkuasa di dalam hidupmu kalau engkau tidak meresponinya, kalau engkau tidak melakukannya di dalam hidupmu. Karena apa yang Tuhan mau, engkau tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Sia-sia semua pengetahuan firman Tuhan yang engkau dapatkan jikalau engkau tidak hidup melakukan firman Tuhan itu. Maka hari ini responi dalam hidupmu. Berdoa kepada Tuhan. Kalau selama ini hidupmu tidak sungguh-sungguh mencari Allah, engkau mencari Allah dengan motivasi yang salah. Engkau mencari Allah karena engkau tahu pasti akan diberkati kalau mencari Allah. Motivasimu tidak murni. Mencari Allah karena memang hanya Dia yang layak untuk dipuji, untuk disembah, untuk ditinggikan. Kalau selama ini hidupmu adalah fokus mencari bukan Allah, tetapi fokus mencari apa yang ada di dunia ini, mari mulai hari ini nyatakan komitmenmu yang baru kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, sejak hari ini aku mau sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Dan yang kedua, kalau selama ini engkau mengikuti Tuhan, tetapi ternyata di dalam hidupmu engkau masih melakukan berhala-berhala, ritual-ritual budaya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, apapun itu, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, Yosafat menyingkirkannya. Maka sejak hari ini kita juga harus menetapkan, membuat keputusan untuk menyingkirkan berhala-berhala, semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, angkat tanganmu, berkata, Tuhan Yesus, sejak hari ini aku hendak menyingkirkan segala berhala-berhala dari dalam hidupku. Aku hanya mau menyembah Engkau saja Tuhan.
Haleluya. Dan kalau selama ini engkau mengikuti Tuhan dan engkau tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu, firman Tuhan berbicara kepadamu secara spesifik, secara khusus. Tuhan berkata mengampuni, tapi sampai hari ini engkau begitu berjuang untuk mengampuni. Masih ada orang-orang yang belum bisa engkau ampuni. Mudah mengampuni orang di luar sana, tetapi tantangan terberat adalah mengampuni orang yang terdekat. Mengampuni keluarga kita, mengampuni suami kita, mengampuni mertua kita, mengampuni mereka. Itu adalah tantangan yang terberat. Tetapi menjadi orang percaya, tidak ada kondisinya di mana kita tidak melakukan. Tidak ada waktu di mana kita beralasan untuk tidak melakukannya. Firman Tuhan jelas. Tuhan berkata, ampuni mereka, karena kalau engkau tidak mengampuni mereka, aku juga tidak akan mengampuni engkau. Kalau hari ini ada orang yang diingatkan Tuhan kepadamu untuk engkau mulai mengampuni dia, maka mulai berdoa secara pribadi. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mengampuni dia. Sebutkan namanya dengan jelas. Berdoa kepada Tuhan. Mas, saya berdoa hari ini, anugerah Tuhan turun atas engkau. Pengampunan, kemampuan untuk mengampuni Tuhan berikan kepada engkau. Tetapi asal engkau merespon, Tuhan, aku mau mengampuni dia, maka berdoalah saat ini. Saya berikan waktunya bagi engkau, agar firman ini tidak berlalu dengan sia-sia. Responi firman Tuhan, ampuni dia. Tidak peduli sebagai berapa sukarnya sekalipun, tidak peduli betapa berat yang sudah dia lakukan. Bukankah kita juga melakukan dosa yang begitu berat, tetapi dia mengampuni kita. Dan oleh karena itu Tuhan mau kita juga mengampuni orang lain. Ampuni dia, siapapun dia. Siapapun dia yang Tuhan ingatkan padamu pada saat ini, ampuni dia dengan tabah, dengan rela, dengan tulus. Ampuni dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord. Dan yang terakhir, biarlah mulai hari ini engkau mulai membangun mesbah keluargamu. Pastikan ada pembacaan firman Tuhan di rumahmu. Pastikan engkau berkumpul di dalam keluargamu. Seperti Yosafat di kota-kota Yehuda, semua didengarkan firman Tuhan. Mereka semua diajar firman Tuhan. Pastikan mulai hari ini engkau memperdengarkan firman Tuhan di rumahmu. Kalau Tuhan memberkati Yosafat dengan kerajaan Yehuda luar biasa, tentu kita juga pasti akan diberkati. Asal kita setia melakukan firman Tuhan. Haleluya. Katakan sekali lagi, ku tahu Bapa peliharaku. Yes. Yes. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Yakin Dia selalu sertaku. Itu ya Tuhan yang baik. Jangan takut dengan badai cobaan. Lewat badai cobaan, karena Tuhan di pihak kita, pasti mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena kita tahu Bapa pelihara kita. Haleluya. Sekali lagi, lewat badai cobaan,